kita angkat pujian, pujilah aku Tuhan. Kita nikmati hadirat Tuhan yang akan melimpah buat hari ini bagi kita. Mari kita akan nyatakan kepada Tuhan, pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Haleluya. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, Selidiki batinku dan hatiku, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Mari nyatakan
Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Para hamba Tuhan dan jemaat sekalian, dipersilakan untuk duduk kembali. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan menyatakan kepada Tuhan. Bukan hanya menyanyikan saja, namun benar-benar mata kita tertuju kepada Tuhan. Sebab itulah yang menjadi kesukaan bagi Tuhan. Kita boleh fokus kepada Dia dan mengasihinya. Haleluya. Mataku tertuju pada, segenap hidupku kuserahkan padamu. Segenap hidupku kuserahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaan-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Mataku tertuju padamu. Mari kita sekali lagi pujian ini dengan segenap hati kita. tertuju padamu. Segenap hidupku kuserahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, yang kami muliakan dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami merasakan kasih-Mu yang luar biasa bagi kami Bapa. Boleh kami Tuhan, Engkau Bapa telah memperkenankan kami Bapa beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku.
boleh terjadi bagi setiap kita orang yang percaya. Kita akan membuka ruang kesaksian bagi seluruh hamba Tuhan dan juga jemaat, para kaum bapak dan kaum ibu dan juga anak-anak kami, muda-mudi boleh mengambil kesempatan untuk bermohon di dalam doa agar kita sama-sama untuk membawakan dalam doa setiap apapun yang menjadi keinginan kita. Kita kali tanah ombak dan arus berjuang, aku kehilangan tujuan arahnya. Tuhan. Kita akan satu pujian untuk lebih semangat lagi di dalam ibadah kita ini. Kita katakan Natibu Roma Tikini, haleluya.
Haleluya. Kita nyatakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ininya hari Tuhan, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan belenggu dosa telah diselamatkan, belenggu dosa telah dipakai. Mari bersorak bahagia. Minyak baru tercurah. Puji Tuhan. Kita berikan yang terbaik ke hadapan Tuhan. Kita angkat pujian, hanya Kau milikku di surga. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Ku ingin di bumi hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Engkau sama Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, dan hanya selamanya hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada di bumi hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, dan hanya selama-lamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber. Selamanya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingin. Diam di rumah Tuhan. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati kuasa-Nya.
pujian kita, Yesusku menyembahmu, haleluya. Kita nyatakan, Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Mari sungguh-sungguh cepat Tuhan nyanyikan lagu ini. Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sekali lagi, Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, Yesus kemuliaan Mari kita buka kitab kita. 2 Korintus 10. Korintus 10 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun
oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, sudah merupakan hal yang wajar, lumrah, ya. Banyak orang salah menilai. Kalau saya katakan wajar dan lumrah, saya tidak katakan benar, ya. Samanya itu kalau misalnya kita suruh masak dulu nasi itu, dari segi tata bahasa itu salah. Harusnya masak dulu beras jadi nasi. Tapi kalaupun dibilang masak dulu nasi, itu sudah dianggap benar, ya, wajar, walaupun pada dasarnya salah. Ini, saudara-saudara, seperti apa yang pernah saya sampaikan, ya, saya lupa di mana, ketika di 1 Korintus, ya, ada yang menamakan dirinya Apolos, ya. Barangkali saya menilai Apolos ini egonya tinggi. Kenapa saya katakan demikian? Menganggap dirinya benar, orang lain salah. Nah, ini yang sangat berbahaya. Kalau tadi firman Tuhan kita dengar, ya, bodoh menurut dunia ini, bukan bodoh secara akademik, ya. Jadi Paulus dinilai oleh orang-orang yang mungkin saya tidak salah, yang orangnya ego, ya, menganggap itu salah, yang benar begini. Sama dengan rekan-rekan kita hamba-hamba Tuhan yang belajar dari gereja lain, menganggap kalau bersalam-salaman selesai ibadah itu, apalagi kalau ada tamu, ya, itu suatu tindakan yang tidak bagus. Menuduh hamba Tuhan di Pentakosta materialis, ya. Sehingga ada pernah kami dengar hamba Tuhan di Pentakosta belajar dari gereja lain, dalam khotbahnya mengatakan tidak perlu salam-salaman, ya, artinya salam-salaman karena sudah melayani, ya. Kalau bersalaman sebagai tanda persaudaraan
masalah. Ternyata ya, ketika selesai ibadah, maka kebiasaan di gereja Pentakosta Indonesia kalau datang hamba Tuhan tamu disalam. Ya. Kenyataannya diterima juga. Tapi menganggap aturan di Pentakosta salah. Ya. Saya mengatakan ini adalah orang egois. Menjadikan dirinya sebagai tolak ukur kebenaran. Di Korintus ada yang seperti itu. Maka ini ayat pertama ini adalah sebuah bahasa yang dari segi tata bahasanya saya nggak tahu gaya bahasa apa ini. Seolah-olah Paulus di sini ya menyatakan diri seperti penilaian orang. Kalau dalam surat ya ayat 10 tadi, sebab kata orang surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataannya tidak berarti. Ini penilaian sepihak. Tetapi saudara-saudara yang jelas, orang Korintuslah, jemaat Korintuslah yang harus menilai dengan objektif. Ya. Dengan objektif artinya jelas apanya? Instrumen penilaiannya kalau di dunia pendidikan. Ya. Kalau tidak punya instrumen penilaian, apalagi misalnya jelaskanlah apa yang dimaksud dengan begini-begini. Lihatnya saja, agak banyak ini jawabannya ini. Benarkan saja. Kalau begitu sistem penilaian gak objektif itu. Ya. Ada ukurannya. Yang dinyatakan benar bagaimana, yang dinyatakan setengah benar, yang dinyatakan salah bagaimana. Ini saudara-saudara yang kekasih. Paulus menyatakan lewat firman Tuhan ini bahwasanya saya juga akan berkata seperti itu. Saya melayani sesuai dengan diri saya dibentuk oleh Tuhan. Saya bangga ya dengan apalah saya katakan latar belakang saya. Dulu saya benarnya tamat SMP, saya tidak pernah bercita-cita untuk masuk SPG. Saya katakan kepada orang tua, saya sekolah agama. Tapi dengan pertimbangan ini dan itu, maka dihimbaukanlah oleh orang tua dan abang saya, tu SPG maho, katanya. Ya, namanya kita sudah terbentuk dari kecil orang penurut. Ya kita mau, kita ikut. Nah, ini saya boleh katakan ketika saya SPG, saya tidak belajar dengan maksimal. Ya, lebih banyaknya jam saya membaca Alkitab dibanding membaca buku pelajaran. Nah, itulah dulu. Sampai di situ dulu saya nggak ngerti kenapa saya harus masuk SPG. Ternyata setelah saya jalani terus, saya melayani. Maka saya sering katakan kalau saya mengajar, ya, apalagi ketika kita dulu mengelola ST Renatus sebagai ketua prodi, ya, saya katakan kepada yang jurusan PAK, Anda beruntung jadi jurusan PAK, saya bilang. Kenapa? Anda bisa mengajar di sekolah, bisa juga jadi hamba Tuhan di gereja. Ini, saya tidak mengatakan jurusan teologi itu enggak. Ya, saya pribadi bangga saya. Dan beberapa hari yang lalu saya cerita-cerita dengan teman saya, hamba Tuhan di departemen sekolah minggu. Ya. Tepat pada waktunya Tuhan berikan kepada kita
departemen sekolah minggu ini saya katakan. Ya. Ternyata di 2017 akhir saya jadi pengawas. Tugasnya di sana membina guru dan kepala sekolah supaya melakukan tugasnya dengan baik. Ya, tahu-tahu diberikan lagi departemen sekolah minggu. Tugasnya membina guru-guru sekolah minggu. Sejalan saya katakan, wah, luar biasa Tuhan itu, kata hamba Tuhan itu. Saya tidak tahu akan seperti itu terjadi. Maka saya mengatakan, saya masuk SPG walaupun pada saat saya mauin, enggak ngerti saya kenapa harus SPG. Rupanya begitulah rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Maka saya seorang pimpinan sidang, seorang pendeta yang tentunya kalau kata orang berdarah, ya, berdarah pendeta sekaligus berdarah guru. Itulah saya. Maka sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan ini, sebuah pembelaan yang dilakukan oleh Paulus, jangan tuntut saya memimpin di luar kapasitas saya, di luar diri saya. Saya pernah dengar, ya, dari seseorang, lembut kali bapak ini, maunya yang salah ditegorlah, yang salah disalahkan. Ya, saya sebagai guru tahu saya seperti itu, tapi kadang-kadang saya harus berpikir, ya, kalau saya menegur seseorang, tentu tujuannya supaya berubah. Untuk berubah tidak mesti keras. Nah, itu pemikiran sama saya. Tidak mesti keras, tidak mesti tembak 12 pas katanya olahraga, ya, bola, ya, kayak penalti. Wah, kata orang Batak, situluk matani horbo. Enggak mesti begitu. Saya sering kalau saya lihat, mohon maaf, tugas saya sebagai pimpinan sidang di sini mengamati, memperhatikan kita semua. Kalau ada saya perhatikan misalnya karakter atau kepribadian kita yang kurang, ya sebagai hamba Tuhan saya ibaratnya kalau ditembak di sana posisinya, ya ke sana dulu larinya. Kayak main biliar katanya. Ya. Ditembak ke sini, sasarannya ke sana. Saya sering seperti itu. Lalu ada orang pernah menegur, ya mana ngerti jemaat Pak, begitu khotbahnya, nyindir sana nyindir sini, singgung sikit ke sini supaya kena ke sana. Ya udah, itulah dulu hikmat yang diberikan Tuhan kepada saya pikir. Ini saudara-saudara. Jadi jangan seperti ada orang tertentu yang mencoba mengacau. Saya katakan ini mengacau. Dihasutlah jemaat Korintus, ya. Surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah. Ya kalau bisa kita katakan ini, orang ini menilai Paulus itu pengecut. Hanya berani kalau di belakang. Itulah dulu kepribadiannya Paulus, ya, dan dipandang baik. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, hasilnya itulah yang perlu kita petik. Hasilnya seperti apa yang sering kami katakan di sini, ya, kami ingin terjadi pertumbuhan semua kita yang ada di sini, yang beribadah di GP Padang Bulan, bertumbuh terutama di dalam iman.
konsep berpikir kami kalau mau bertumbuh dalam iman, tentu harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, ketika orang semakin jelas mengenal Tuhan itu, maka semakin jelaslah pertumbuhan imannya. Ini saudara-saudara, bukan seperti orang yang menghasut jemaat di Korintus, harus tegas-tegas, harus tuluk mata norbo. Tidak, saudara-saudara. Konsep pelayanan Yesus pun seperti itu. Ketika murid-muridnya mengusulkan, izinkanlah kami mencabut benih yang tidak engkau tabur itu. Tapi Yesus katakan jangan. Karena kalau dicabut, ya, bisa berakibat kepada benih yang ditabur itu. Saya pernah ingat dulu pengalaman saya waktu saya di kampung di persuburan. Udah mulai segini tinggilah padi itu, merbabo katanya. Ya, tumbuh padi, tumbuh rumput. Rumputnya dicabutin. Rupanya ada rumput yang agak besar, saya cabut. Saya nggak tahu akan berakibat ke padi yang di sampingnya. Saya cabut rumput ini, ikutlah padinya tercabut. Lalu datanglah namburu saya waktu itu mengajari. Kalau seperti itu, pegang padi ini, cabut rumputnya, biar jangan ikut dia tercabut. Nah, ini. Jadi ya aplikasinya saudara-saudara, kadang-kadang kita tegur satu, mandele ikut yang lain. Ini yang kita jaga saudara-saudara di dalam penggembalaan. Maka kadang-kadang saya harus perhatikan Tuhan. Ya, barangkali kalau saya tegur akan begini nanti. Oh, memakulingi Tuhan, saya bilang. Dari satu sisi, wah, enak kali nyuruh-nyuruh Tuhan. Tapi begitulah, diberikan Tuhan hikmat. Bagaimana supaya pekerjaan Tuhan, penggembalaan di dalam jemaat itu bisa berjalan dengan baik. Ini saudara-saudara. Mungkin saudara-saudara akan dengar dari yang lain, ay songonod do padita pasaribui katanya. Ay songonod doy, songonon. Kalau ada misalnya 2-3 orang yang mengomentari, pasti pendapatnya beda. Sama itu kalau kita bikin status di Facebook misalnya, ya, komen-komennya tidak terarah. Ya, apa yang timbul di dalam pikirannya, itulah komennya. Begitulah kehidupan ini saudara-saudara. Jadi artinya saudara-saudara, ya, kalaupun kami dengan keterbatasan kami, saya tidak berkata hanya pribadi saya. Kami 12 orang di sini hamba Tuhan. Guru sekolah minggu ada 7 orang. Ya. Saya tidak menuntut supaya sama kami semua, enggak. Ya latar belakang saya dari keluarga guru. Bapak saya guru. Saya sekolah guru. Sehari-hari saya mengajar. Ya tentu beda saya. Jadi kalau gaya saya berbeda, gaya Pak Sintua Siagian beda, gaya Pak Sintua Semangunsong beda, 12 macam gaya. Ya sudah. Begitulah dulu. Jangan pula, ini kurang, ini bagus. Semuanya bagus itu. Puji Tuhan. Samanya dengan makanan itu saudara-saudara. Ya. Saya dulu udah pernah saya ceritakan di sini.
Paling gak suka saya dulu makan daun pepaya. Pahit. Kami satu rumah dulu, hanya saya yang gak mau makan daun pepaya. Tapi setelah saya kena penyakit malaria, datanglah abang saya, odo bakna katanya. Yang gak saya suka itu, daun pepaya. Dak pola marubat to, holannya lakon, malubay malaria mi katanya. Makanan itu pahit. Tapi bagaimana kita memandang makanan yang pahit tadi, ketika kita melihat maknanya, fungsinya, kita makan. Ini saudara-saudara. Bagaimana kita bisa bertumbuh dalam pengenalan kita? Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menerima satu dengan yang lain sebagaimana adanya. Kalau 12 murid Tuhan Yesus, 12-nya karakternya berbeda. Padahal gurunya satu, Yesus. Yesus tidak menuntut sama satu dengan yang lain. Thomas sendiri yang tidak mau percaya sebelum lihat, itu pun diterima Yesus. Ini, kalau kita berbicara masalah percaya, enggak mesti dilihat. Kalau di dalam dunia ilmiah ya harus dibuktikan itu kebenarannya, baru bisa diterima. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau misalnya ya Bapak Ibu, saudara-saudara kurang paham dengan gaya-gaya kami hamba-hamba Tuhan di sini, ya doakan saja. Aisyona suatu si do Tuhan maksud nih hamba Tuhan si A, si B, si C. Itu hambamu, ya, yang jelas membina jemaat untuk pertumbuhan rohani, supaya semakin jelas pengenalan akan Tuhan. Itu sasaran kita. Maka Tuhan akan memberikan kepada kita pemahaman, pengertian. Saya pernah dulu berkata kepada seseorang, saya enggak suka dengan guru Siano, saya bilang. Kenapa? Gaya ngomongnya pun sombong. Lalu datanglah kawan mengingatkan. Nang tok sombong na bereng-bereng. Ilmu na itu buat ommu. Oh ya pula ya, saya pikir. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapa tahu ya ada pihak-pihak lain. Ya saya yakin nggak ada orang bermaksud merusak gereja, nggak ada. Tapi dalam ketidaksadarannya, konsep penilaiannya yang berbeda itu, seperti kalau ibu-ibu tidak bermaksud menggosip. Ayat balabal nihat ayat sonon katanya. Enggak bermaksud menggosip. Tapi kata-kata ini membuat orang lain tidak nyaman. Lalu datang Tuhan Yesus. Marjea mana tergasip. Alai ojea amana parohosa. Yang membuat kita itu tersandung itu. Tersandung dengan yang membuat tersandung sama-sama dapat hukuman.
Ini saudara-saudara, maka perlu kita secara cermat, ya. Kalau ibu-ibu biasanya itu merepet pun katanya untuk kebaikannya itu. Ini belum pernah saya tahu ibu-ibu merepet. Memang aku tukang merepet, repetanku pun gak bagus. Belum ada pernah saya dengar itu. Mabed nadinggado katanya. Saya nggak tahu apakah gara-gara ini hamba Tuhan di Gereja Pentakosta Indonesia belum boleh ibu-ibu. Ay sanga ibu-ibu jadi hamba Tuhan ulo na marepet marnum marjamitai. Tetapi bukan ke sana perginya. Bagaimana kita saling membangun di sini satu sama lain. Saya tidak mengatakan hanya kami hamba Tuhan inilah yang membangun, tidak. Ketika ada vokal grup di depan itu membangun. Maka kita perlu satu sama lain untuk saling menopang, saling membangun. Bukan mesti hebat dulu baru bisa membangun, tidak. Saya sudah pernah ceritakan, saya pernah melakukan pembinaan kepada teman. Pada waktu saya lakukan itu saya belum tahu, belum menyadari bahwa itu pembinaan. Tapi saya lakukan. Ini saudara-saudara. Dan disitulah saya perhatikan dan saya pahami ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan dengan maksud supaya rencana Tuhan terjadi, maka diberikanlah kepada kita karunia. Paulus mencatat ada 9 karunia-karunia roh. Itu pada saat itu. Saya nggak tahu apakah sudah bertambah sekarang, nggak tahu saya. Ya mungkin ada, kalau mau perlu ditambah karunia puji-pujian lagi. Ini saudara-saudara, kayak yang diceritakan disampaikan Pak Sintua kita tadi. Ada seorang pemudi, anak pendeta kita, aktif di departemen KKR. Waktu KKR Natal, departemen KKR di Medan, beliau ikut. Di Sinode pun selalu ikut. Main gitar itu, bukan gitar listrik, gitar biasa. Melayani, ya. Itu pun dia sudah membangun, ikut membangun kita. Tapi seperti saya katakan tadi ya kalau begitu gaya dia membangun, dia syukur kepada Tuhan. Seperti yang bernyanyi itu. Nggak bisa kita bilang kalau bernyanyi cukup satu gaya. Mana bisa. Buat gaya masing-masing. Ada yang harus goyang begini, ada yang tenang aja begini, ada yang harus sambil begini nyanyi. Itu terserah masing-masing. Ya. Bukan gaya itu yang penting sama kita, tapi makna lagu itu yang boleh memberkati kita. Haleluya. Ini saudara-saudara, tujuan supaya kita semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Bagaimana gaya kepemimpinan diberikan Tuhan kepada saya, itu yang saya kerjakan. Ya. Saya tidak katakan sudah semua gaya saya bagus, enggak. Kalau ada misalnya Bapak Ibu temukan gaya kepemimpinan saya kurang bagus, ya silakan doakan. Ya kalau bisa sampaikan 4 mata. Jangan pula dibuat di grup. Tang boy songoni pa ditanami. Iko songonodo. Gak apa-apa, japri aja. Nah ini. Jangan biarkan kami ini terjerumus ke dalam jurang maut. Itulah istilahnya. Kami pun begitu. Nah ini saudara-saudara, supaya kita saling mengerti, ya, dunia ini ya nggak tahu kita kemana arahnya. Pernah dulu terjadi itu catatan sejarah gereja. Gereja melenceng fungsinya. Ya, melenceng fungsinya.
mau bangun gereja katedral dulu, cara pengumpulan dananya melenceng. Dijuallah surat penghapusan dosa namanya, surat indulgensia. Diajarkanlah ajaran yang salah. Tapi yakin saya mereka waktu itu enggak menganggap itu salah. Siapa yang membeli surat penghapusan dosa ini ketika uangnya dimasukkan ke dalam peti, dulu kan masih uang logam, belum uang kertas, berderinglah, ting. Ketika berdering, diajarkanlah, saat itulah jiwa kita melompat dari api penyiksaan. Maka selamatlah kita. Berduyun-duyunlah orang membelinya. Tapi syukur kepada Tuhan kalau Martin Luther dibukakan Tuhan mata rohaninya melihat. Lalu diproteslah. Ditempelkanlah ada 95 dalil di gereja Wittenberg. Pagi-pagi orang datang baca. Diprotes. Sehingga banyak yang mendukung kepada Martin Luther, disebutlah kelompok tukang protes. Ya, muncullah istilah Protestan. Saudara-saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, ukuran benar atau salah, yang jelas itu hanya ada pada Tuhan. Kita jangan mau menghakimi satu sama lain. Nah ini saudara-saudara. Ini perlu kita pahami. Jangan kita cepat-cepat menghakimi. Makanya saya selalu katakan kalau ada gaya kami yang menurut Bapak Ibu tidak betul, coba didiskusikan, koordinasi. Diskusikan kepada orang yang tepat. Ya, aunak suku natong. Tidak ada naki. Ay wasa songoni gaya ni padita pasaribon. Dan ya tusi. Salah. Sasaran itu pertanyaan. Ini saudara-saudara. Kenapa begini-begini? Ya kalau ada sesuatu di gereja ini yang menurut penilaian Bapak Ibu kurang pas, ya silakan koordinasikan ke saya, tanya. Ini saudara-saudara. Karena sepanjang yang saya pahami, ya itu juga yang mau saya katakan. Kalau melakukan sesuatu di gereja ini, berkoordinasilah dulu dengan pimpinan sidang. Saya tidak mengatakan saya serba segalanya, enggak. Ya artinya tahu kita. Kayak membuat gereja ini dulu. Janji iman. Satu keluarga. Amang, kami berencana mau mengadakan ucapan syukur. Tapi gereja jendela lah kami buat. Bisa, Mang? Oh bisa. Jangan pula nanti si A tempat gereja jendela, si B tempat gereja jendela. Akhirnya gereja itu harus dipasang luar dalam. Gabiroa. Itu tujuannya saudara-saudara. Mari kita saling berkoordinasi. Ya. Makanya Paulus menggambarkan gereja itu ibarat tubuh Kristus. Kristuslah kepalanya. Kalau gereja jalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi kepada kepala, mau kemana gereja ini dibawa? Ya samalah seperti zaman Martin Luther, melenceng. Dijuallah surat indulgensia, surat penghapusan dosa. Orang berduyun-duyun beli, dosanya tak diampuni. Karena yang mengampuni dosa bukan pendeta, bukan pastor, tapi Tuhan. Muncullah ajaran-ajaran yang salah. Nah, ini saudara-saudara. Pernah dulu muda-mudi kita di sini minta, kalau ibadah muda-mudi boleh enggak Pak kami buat gaya ibadah kayak karismatik yang lain.
Contohnya bagaimana saya bilang? Ya, nyanyi sambil gandeng tangan, nyanyi sambil joget-joget. Oh, sekarang pertanyaan saya begini. Kalau nyanyi sambil joget, dipastikankah imannya bertumbuh? Itu aja pertanyaan saya. Silakan diskusikan sesama kalian. Ya nggak bisa dijamin. Akhirnya nggak jadi dibuat. Nah ini. Ya kalau dipastikan sambil joget-joget kita iman bertumbuh, nggak apa-apa. Sama-sama kita rame-rame joget-joget di sini nyanyi. Nah ini saudara-saudara. Jadi fungsi gembala itu ya juga mengamati jangan ada ajaran yang salah. Di anggaran dasar pun itu ada itu, anggaran dasar Gereja Pentakosta Indonesia. Mengamati. Bukan saya ketinggalan zaman, enggak. Saya udah lama tahu ada penari-penari itu kalau ibadah. Udah lama saya tahu itu ada itu. Tapi ya terus terang aja saya sendiri kalau ikuti ibadah ada penari-penari, kalau saya lihat yang menari-nari itu enggak jadi saya nyanyi. Orang atong ipagajang ipagasorhana. Marang naik pindah bereng-bereng gaya naido. Tapi kalau saya nggak perhatikan itu saya nyanyi konsen dengan lagu itu, saya suka cita. Ada si bayan oni nerako. Itu dasar berpikirnya, saudara-saudara. Suatu nyeri pamuah ketinggalan zaman dapat ditabasaribon tidak. Saya selalu berpikir seperti itu. Orientasinya bagaimana kita bertumbuh seluruhnya. Diawali dengan pengenalan akan Tuhan yang jelas. Maka kita melakukan firman-Nya. Kalau Yesus mengatakan kasihilah musuhmu. Kalau enggak ngerti kita itu apa artinya kasihi musuhmu. Oh, pekerjaan yang berat itu. Udah musuh dikasihi lagi. Tapi ketika kita mengerti konsep itu, maka kita lakukan. Nah, ini saudara-saudara. Kita doakan gereja ini supaya semakin menjadi berkat bagi kita semuanya. Haleluya. Ya, pertumbuhan ini terserah Tuhan. Saya bukan tidak suka tambah jemaatnya. Ay mulutat ba mo siya jemaaton, tudi na mabayan palua sunon gerejaon. Tujulo ngahon na pagar. Ya terserah Tuhan lah. Sasaran utama kita, semuanya kita di sini terberkati oleh aktivitas ibadah kita di sini. Itu sasaran kita yang utama. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalaupun di jemaat Korintus ada orang-orang yang egois, ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mencoba menilai Paulus begini katanya. Yang Paulus melihat itu merusak kepada kesatuan jemaat di Korintus. Makanya dikatakan di sini ayat berapa tadi itu? Dia mau bertindak tegas, ya. Dia mau juga bertindak tegas. Tapi ada tapinya. Ya. Ayat 6 ya. Kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Nah ini, kayak mencabut rumput tadi. Tercabut rumputnya ikut padinya. Ditegur yang satu,
Satu yang ditegur, medele 10. Bah, kan bahaya, lebih bagus biarin. Jadi kadang-kadang kalau berpikir kita di sini, ya, berat tanggung jawab seorang hamba Tuhan. Ya berbedalah dulu yang hamba Tuhan asal menyandang titel atau tugas hamba Tuhan tidak dilakukan. Berbeda. Kita kepingin di sini semua kita betul-betul mau melayani Tuhan. Ya. Tidak ada saya tahu mata kuliah yang mengajarkan seorang hamba Tuhan itu harus begini, harus begini, harus begini. Enggak ada. Kita belajar dari pengalaman. Ya, belajar dari pekerjaan. Sambil bekerja, sambil kalau di kampus namanya itu PPL ya. Sambil praktek, sambil belajar. Nah ini. Begitulah yang melayani ini. Makanya saya cocok dengan Gereja Pentakosta Indonesia yang Kak Josit tua. So dalam matang do, tadi angkat guru. Dalam matang, cuman gak ada instrumen yang jelas di GPI. Asing do sidangan, asing isi dangon, asing isi sibubuan na. Oleh karena itu, saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita berhati-hati dengan sekeliling kita. Ya, apalagi yang sifatnya merusak gereja, merusak kekompakan. Biasanya yang menyebabkan kerusakan itu pasti munculnya dari dalam. Kalau dari luar datang langsung merusak, nggak ada itu. Dipengaruhi lah yang satu, pengaruhi begini, ya. Kayak Adam dan Hawa, mana benar kamu mati kata ular itu. Entah apalah kehebatannya ular itu. Padahal Allah yang berfirman. Sama-sama ciptaannya Hawa dengan ular. Goblok kali si Hawa ini mendengar perkataan ular. Nah ini. Ada pernah dulu ngomong sama saya, ai songonot do sianui. Ya, ada pendeta. Songonot dapat dita sianui, songonon. Ai wasa dong anamui. Lalu saya jawab, sebelum saya temukan apa yang kamu nilai itu, saya tetap berkawan sama beliau, saya bilang. Saya enggak mau menerima informasi dari kamu. Saya lihat sendiri dulu. Benarkah seperti itu pendeta itu? Wah, mantap bah katanya. Nah, ini gosip tetap berubah. Gosip sedikit berubah. Nah, ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kitalah di sini dihimpun oleh Tuhan. Ya, kita. Seperti saya katakan, saya tidak pernah mengundang Bapak Ibu untuk bergabung di padang bulan. Ya. Hanya Pak Sintuasi Mangunsongnya dulu datang mau melihat-lihat. Mendaftar mangsa mendaftar kamu jemaat padang bulak kamu kubilang. Yang lain gak pernah. Ditunggu mendaftar. Kenapa? Bukan berarti ada suatu keistimewaan, tidak. Alana memang sahuta dohami, do naborui. Itu memang alasannya yang pertama. Ya, kemudian ya karena orang lama di Medan. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita berjalan bersama-sama dengan Yesus sesuai dengan tuntunan Roh Kudus sehingga kita satu sama lain diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Guru Tabalian memimpin kita berdoa.
kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu, kasih pasti lemah lembut. Pasti murah hati, kasih
hamba Tuhan ke depan. Dengan segala hormat kami undang para hamba Tuhan ke depan agar kita bersama-sama. Kita angkat pujian kita. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya. Yesus kekasih jiwaku, jiwaku, sungguh ku percaya padamu, kau tebus dari terbit matahari,
Yesus kekasih. Puji Tuhan. Haleluya.